Yang ketiga adalah diskusi, 4 lain-lain, 5 doa penutup. Untuk mengawali acara pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Monggo Pak Maftuhin untuk doa pembuka, semoga berjalan dengan lancar. Ala hadimiyah wa likulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafun sholih wa ila hajatina wa hajatikum wa yassir umurana wa hasil maqasidana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri Remen 2 yang dalam pagi hari ini diwakili oleh Bapak Dedi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati juga CGP Angkatan 10 Bapak Heri Suweknyo. Pada kesempatan hari ini kebetulan kemarin saya diberi tugas oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mewakili membuka acara pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 10 yang pada hari ini dengan tema prakarsa perubahan visi. Mungkin pesan dari beliau yang ingin saya sampaikan bahwasanya ini suatu gebrakan yang luar biasa dari UPT SD Negeri Remen 2, karena ini hal yang kedua kali dilaksanakan di sekolah ini, bahwasanya visi misi ini adalah suatu impian dan tujuan bagaimana kita memajukan sekolah kita sesuai dengan keadaan saat ini. Nah, itu pesan dari Bapak Kepala Sekolah. Kemudian pada alur kegiatan nanti Bapak Kepala Sekolah meminta Bapak Ibu Guru juga aktif berdiskusi, karena nanti akan dipaparkan oleh Bapak Heri Suweknyo mengenai impian sekolah yang bagaimana yang kita harapkan, yang nantinya memberikan dampak terbaik bagi murid-murid kita, memberikan dampak terbaik bagi kualitas pendidikan di sekolah kita, sehingga sekolah kita dapat menjadi tempat yang nyaman untuk belajar, menjadi tempat yang terpercaya bagi masyarakat untuk menitipkan anaknya di sekolah ini, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pesan beliau, semoga masih ada banyak lagi guru penggerak di UPT SD Remen 2 ini, sehingga kita akan lebih mudah untuk berkolaborasi dalam mewujudkan visi misi sekolah. Demikian yang saya sampaikan, saya akhiri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk sambutan yang pertama. Langsung saja untuk sambutan yang kedua dari Ibu Anggun Winata selaku pengajar praktek. Monggo kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang pada hari ini kebetulan berhalangan hadir, Pak Heri sebagai calon guru penggerak angkatan 10 yang kita doakan sama-sama semoga lancar, lulus dan menjadi guru penggerak kebanggaan dari UPT SD Negeri Remen 2, serta bapak-bapak, ibu guru maupun TU, staf TU yang sudah berkenan berdiskusi bersama pada pagi hari ini dengan Pak Heri seperti itu. Di sini tidak banyak yang saya sampaikan. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Pak Heri, kepada Bapak Ibu guru UPT SD Negeri Remen 2 yang mana sudah mempersilahkan saya untuk kesini dalam rangka pendampingan individu 2, yang mana saya juga nanti belajar bersama Bapak dan Ibu guru yang lainnya untuk belajar dengan Pak Heri terkait prakarsa perubahan beliau sebagai guru penggerak, yang mana nanti harapannya bisa mewarnai sekolah ini, nanti bisa menjadikan sekolah ini lebih baik lagi. Sebelumnya sudah ada Pak Dedi sebagai pionir dari guru penggerak. Nah, nanti harapannya akan ada guru-guru penggerak yang lainnya yang menyusul sehingga nanti sekolah ini juga barangkali nanti menjadi sekolah penggerak seperti itu. Nanti harapannya bisa menjadi sekolah yang unggul di sekitar Remen ini serta di Kabupaten Tuban dan bahkan bisa sampai tingkat provinsi dan tingkat selanjutnya. Nah, yang penting dari kehadiran saya ini adalah yang mana nanti Pak Heri akan belajar bersama dengan kita terkait prakarsa perubahan guru penggerak yang nanti dihubungkan dengan visi sekolah yang ada. Nah, nanti mungkin kalau tidak bermaksud mengganti atau visi dari sekolah yang sudah ada, tidak, namun mungkin bisa memberikan warna atau memberi masukan yang mana yang belum ada. Nah, nanti diharapkan visi sekolah ini bisa menunjukkan keberpihakan pada murid seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anggun. Sebelumnya kami mohon maaf dengan keterbatasan sarana dan prasarana di sini, tapi semoga tidak mengurangi esensi dari diskusi kita hari ini. Baiklah, diskusi untuk acara selanjutnya adalah diskusi. Pak Heri, monggo sebagai calon guru penggerak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Ibu PP Bu Anggun Yunata. Bersyukur alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan kali ini, dan mungkin juga ini kelihatan memang agak kaku karena juga sering sekali seperti saya kan juga sering di lapangan, tidak di dalam kelas mungkin terlalu kaku atau memang bicaranya terlalu cepat atau memang istilahnya gimana ya, orang lapangan memang seperti ini, jadi kaku, cepat, pengennya was saset gitu. Di dalam kerjaan pun pengennya cepat tapi ya gitu, tetap meskipun cepat tapi kurang maksimal ya. Baik, untuk kesempatan diskusi kali ini, sebentar ini saya akan buat ini dulu, kesepakatan diskusi seperti ini. Ini untuk kesepakatan diskusi kali ini. Sinyalnya kok gini Pak Dedi? Sinyalnya masihnya.
Yang pertama, diskusi yang pertama ini Bapak Ibu ya, peserta berkesempatan untuk berpendapat. Gimana Bapak Ibu? Apakah setuju? Gimana? Yeah. Ya, yang kedua ini berpikir terbuka dan saling menghormati. Setuju nggih? Kita lanjut. Yang ketiga, jika ada yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Gimana Bapak Ibu? Yang keempat, berpartisipasi secara penuh. Yang kelima, mengikuti diskusi dengan hati gembira. Gimana? Apakah ada tanggapan? Mungkin bisa ditambah atau dikurangi mungkin? Apa cukup seperti ini 5 gini? Pas. Ya, terima kasih. Berarti kita langsung aja nggih. Tapi sebelum langsung ke diskusinya, kita latihan fokus dulu. Seperti kemarin saya coba di murid saya, latihan fokus. Kita ice breaking dulu. Monggo Bapak Ibu, silakan berdiri. Nanti dengarkan aba-aba kata-kata saya ya. Aba-aba kata-kata saya. Tangan ke atas. Semuanya, satu tangan aja. Ke depan. Diputar pelan-pelan. Diputar pelan-pelan. Pegang hidup. Berarti nanti siapa yang kurang fokus? Bu Farita. Berarti mikir tak? Lagi. Kita lanjut bagus. Ingat kata-kata saya. Kata bukan tangan. Bukan gerakan. Tangan ke depan. Diputar. Cepat. Pelan. Pegang dagu. Mulutnya di mana mulutnya? Kalau dagu di sini, mulutnya di mana mulutnya? Di sini berarti ya. Ya udah. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Kita lanjut untuk ke diskusinya langsung. Sudah sarapan loh pada tadi. Sudah sarapan, pepaya juga sudah Bu. Kalau pepaya makan pepaya pagi-pagi kan biasanya ngoceh terus Bu. Tapi nggak fokus ya. Baik, ini diskusi pendampingan individu 2 pendidikan guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tuban. Visi dan prakarsa perubahan. Ini alhamdulillah kita belajar, saya juga belajar membuat visi, tapi visi di saya sendiri di bidang olahraga. Kalau saya mungkin yang kemarin kita lakukan, yang pernah kita lakukan di Pak Dedi, mungkin di dalam kelas, di guru-guru kelas. Tapi untuk kali ini kita coba nanti di mapel, pelajaran mapel, perubahan apa yang pengen kita lakukan untuk murid-murid kita. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai kesepakatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai seorang manusia maupun seorang masyarakat. Anak diberikan kebebasan untuk berekspresi, namun guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak hilang arah yang membahayakan dirinya. Sejatinya tujuan menuntun anak agar mereka dapat mencapai kodrat alam dan zaman.
mewujudkan merdeka belajar, maka guru menuntun murid untuk mencapai tujuan, yakni murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Seperti ini Bapak Ibu. Jadi profil pelajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berbineka global. Ini sedikit profil UPT SD Negeri 2. Setiap lembaga atau satuan pendidikan pasti memiliki visi dan tujuan masing-masing. Menjadi agen perubahan dalam pendidikan. Yang dimaksud sebagai agen perubahan yaitu menjadi lembaga sebagai tempat belajar. Murid berupaya menjadi tempat yang nyaman dan berpihak pada murid. Contohnya mungkin kalau diterapkan di sini di yang dahulu-dahulu, kita juga menerapkan kenyamanan murid dan tidak membatasi kreativitas murid, seperti itu contohnya. Hal yang pertama menjadi agen perubahan pendidikan yaitu dengan cara merumuskan visi yang dapat mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Setelah itu untuk mewujudkan visi tersebut maka dibutuhkan suatu pendekatan atau paradigma. Biasanya sebelum saya mempelajari guru penggerak ini, pendekatan itu kita juga tidak tahu. Istilahnya kita begini itu pendekatan seperti apa, kita begini pendekatan dengan apa, seperti itu. Jadi untuk sekarang setelah saya mengikuti guru penggerak, alhamdulillah saya juga dapat ilmu yang banyak. Dan mungkin nanti teman-teman dari Bu Farita, Pak Joko atau Pak Tuki nanti bisa menyusul. Nih, pendekatan inquiry atau IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif IA dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreatif serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan biasa. Contohnya kolaborasi dengan pihak luar ataupun dengan, kalau saya sih biasanya dengan teman-teman olahraga luar seperti yang ada di lingkungan sekitar sini, sekitar di Sarmen. Ini perubahan yang akan saya buat, misi saya sebagai guru PJOK mungkin nanti bisa diterapkan di kelas masing-masing atau keinginan guru masing-masing nanti bisa disatukan di dalam visi misi sekolah. Yang pertama B, buat pertanyaan. Yang kedua ambil pelajaran. Yang ketiga gali mimpi. Yang keempat jabarkan rencana. Yang kelima atur eksekusi. Yang pertama buat pertanyaan. Tahap pertama buat pertanyaan utama atau divide. Di tahap ini Bapak Ibu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang ingin diimpikan. Contoh, kalau ini kan ini dari saya ya sebagai guru PJOK, bagaimana peningkatan minat belajar murid di dalam dan di luar kelas saat pelajaran PJOK. Seperti biasanya kan kalau anak-anak SD biasanya kan cenderung kalau olahraga pengen di luar terus, yaitu materi, praktik atau apapun biasanya itu sering pengennya di luar kelas. Nah, tindakannya melakukan tindakan pembiasaan pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Kalau di luar kelas masih sering, tapi untuk di dalam kelas biasanya masih cenderung kurang. Jadi yang saya lakukan mungkin pembiasaan di materi atau pembahasan LKS, lembar kerja siswa itu di dalam kelas, seperti itu. Yang kedua ambil pelajaran. Tahap kedua ambil pelajaran atau discover.
tahap ini Bapak Ibu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun sekolah, serta pelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. Pertanyaannya, aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa senang, nyaman di dalam pelajaran, di dalam kelas dan di luar kelas? Dan untuk tindakannya, mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan pembelajaran di dalam kelas atau luar kelas. Contohnya aktivitas-aktivitas itu kan banyak. Kalau di PJK biasanya kan pengenalan materi senam lantai atau apa, misalkan di dalam kelas juga bisa, di luar kelas juga bisa. Jadi pernah saya terapkan juga di dalam kelas juga. Jadi untuk istilahnya refreshing murid-murid. Yang ketiga, gali mimpi. Bagaimana perasaan murid-murid setelah diterapkan hal-hal baru yang menarik saat pembelajaran di dalam dan luar kelas? Tindakan saya mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Istilahnya gini, murid itu pengen gimana agar kita dapat membuat pembelajaran itu menarik dan menyenangkan untuk murid, seperti itu. Jadi kita juga harus mengikuti murid seperti itu. Yang keempat, jabarkan rencana. Di tahap ini Bapak Ibu dapat merumuskan rencana tindakan-tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Pertanyaannya, langkah-langkah apa yang dapat saya lakukan untuk memulai meningkatkan senang, nyaman saat pembelajaran di dalam dan luar kelas? Tindakannya, menerapkan referensi mengenai kegiatan-kegiatan dan kebiasaan murid dalam pelajaran di dalam kelas dan di luar kelas. Membiasakan murid untuk berpendapat tentang pembelajaran yang dilakukan di akhir pembelajaran. Seperti tadi yang saya katakan, pembiasaan pembelajaran di dalam kelas itu saya mulai terapkan ya mungkin tahun-tahun kemarin sering saya lakukan, karena juga kalau memang di luar kelas situasinya kan sangat sulit, apalagi untuk PJK kan juga kelasnya sangat banyak sekali, 1 sampai 6. Jadi mungkin ya untuk penerapan saya lakukan biasanya setiap 2 minggu sekali dalam kelas, lebih sering saya lakukan di dalam kelas. Yang dulu biasanya itu 1 bulan sekali, tapi sekarang untuk membuat kebiasaan pembelajaran PJK dalam kelas biasanya saya lakukan itu 2 minggu sekali untuk pembahasan materi ataupun praktek di dalam kelas. Yang kelima, atur eksekusi. Di bagian ini Bapak Ibu merumuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa saja yang Bapak Ibu ajak dan pasti mau terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lain demi mewujudkan visi perlahan-lahan. Pertanyaannya, siapa saja yang akan saya libatkan dalam upaya membuat pembelajaran yang menarik di dalam kelas? Tindakan saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru kelas, karena untuk PJK memang harus setiap tindakan biasanya itu meminta izin guru kelas. Kadang-kadang diacak-acak, kadang-kadang ya meja kursi itu habis olahraga itu ya minggir semua tapi nggak dikembalikan, seperti itu. Nanti tetap kita harus tetap kolaborasi dengan kepala sekolah dan guru kelas agar tidak terjadi salah paham, seperti itu.
Yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana cara pembiasaan dalam pembelajaran tersebut? Melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dalam kelas dan di luar kelas, dan mencari kebebasan murid untuk berinovasi dan berkreasi, berkolaborasi dengan murid yang lain. Mungkin kalau ini biasanya saya lakukan itu seperti menampilkan video pembelajaran. Ini untuk menarik minat siswa, terus berinovasi dalam arti saya ngasih gerakan pematih gerakan ini dikembangkan dengan cara gimana, seperti itu. Jadi 3 menggabung. Gini, cita-cita untuk murid ini kalimat lembang mungkin bisa jadi penerapan Bapak Ibu ya. Nanti murid kita pengennya gimana, seperti itu. Jadi nanti satu persatu saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Mungkin kalau di setiap kelas mungkin nggak ada, karena kita juga keterbatasan anggota ini. Jadi yang ada aja nanti kita ditulis di sini. Yang pertama, ini namanya kalimat rempang ya. 1, kita memberikan murid yang apa? Biar nanti saya tulis ini, nanti dalam ini kita bisa merumuskan visi sekolah. Nanti kita satukan garis besarnya, dan nanti bisa jadi visi misi sekolah kita. Bu Ayu nomor 1. Sopan ya, sopan. Mohon maaf Bu Anggun, ini tulisannya dokter Bu, di atas dokter Bu ini. Bu Farita gimana? Yang nomor 1? Berakhlak mulia. Pak Joko kreatif. Pak Tungin? Ya berarti mungkin kebalik nih mungkin. Yang agama itu, yang itu gitu ya. Ya disiplin gak apa. Pondok apa Bu? Pondok bambu atau pondok kopi? Yang nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah, pertanyaannya kan kita ya mudah tapi kok nyelekit ngono paling. Ayo. Bu Ayu, kita percaya bahwa murid adalah mutiara. Penerus bangsa. Duh, dawane bubu. Pak Joko Intan. sama oh berlian gak apa-apa. Pak Tungin senyenggol-nyenggol agama gitu. Kenapa ini? Oh sudah. Iki rada jeruat mungkin memang. Pertanyaan itu sedikit tapi nyelekit ya seperti ini. Kita percaya bahwa murid adalah apa? Mungkin barang-barang yang berharga atau gimana gitu. Gak apa-apa. Mutiara, penerus bangsa, berlian, emas-emasan. Atau sama, bisa dapat mungkin. Sama juga boleh. Gak harus beda, sama juga boleh. Gak usah bikin dalam tak mungkin. Kita itu semudah dibikin teko omah piring bar. Sama boleh, gak apa-apa.
Penerus bangsa juga boleh kan? Oke, 2 berarti. Lanjut nomor 3. Bu Eka lanjut nanti ya, mengikuti nanti di peringkat 3 aja. Di sekolah kita mengutamakan apa? Murid. Oke. Bu Eka? Sama. Murid teh awas. Ayo, apa? Iya, nggak apa-apa Bita. Oh, pendidikan. Oke. Ih, tulisan Lisa kamu. Jangan terlalu dalam atau gitu, slow aja. Oh, gitu. Berarti nomor 4 berarti ya. Ya. Oke, nggak boleh nyentuh berarti. Judulnya mikir ini. Pak Joko, sekarang giliran Pak Joko. Kualitas. Yang Pak Tukin. Kekompakan. Yang nomor 4 berarti gantian ya. Pak Tukin dulu berarti. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa opo nih? Aduh. Murid kita sadar bagaimana? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pasal sakit lagi tinggi Pak. Jawabannya ya sakit paling. Misalnya murid kita di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting seperti itu. Contohnya nggak boleh sama. Nanti kan dari sini kan kita bisa menyimpulkan. Jadi kesatuan nanti diambil garis besarnya, nggak apa-apa. Kan pendapat masing-masing guru kan mesti ada yang beda, ada yang sama seperti Pak Tukin. Yang bahwa apa? Sadar betul bahwa berhak mendapat pendidikan. Masuk Pak Tukin. Pak Joko, untuk pembelajaran yang baik dan menarik. Pembelajaran yang baik dan menarik. Apa nih siapa? Jawab pertanyaanku Bu Farita. Murid kita di sekolah sadar betul bahwa dalam waktu adalah uang. Aduh, kok saya mau contoh gerai gitu. Ayo Bu Ika. Apa ini bahasa gaul ini mesti? Ambil itu apa berarti ya? Rahmah. Ada lagi? Bukan ramah Bu. Istilahnya seperti ya mengasihkan. Mungkin seperti itu. Ya gini Bu. Oh, iya. Oh, ini bener ya. Yang kelima dari mana ini? Dari Pak Tukin lagi berarti. Kita warga sekolah
yakin untuk mewujudkan harapan. Pak Joko, masuk, gak oleh kembar. Lah sing tadi nyuruh ke sini siapa? Loh, berarti kan dari situ ke sini. Ya ganti pikirannya yang ngono lagi. Ayo, apa dah coba. Meraih sukses. Berkah. Berarti fokusnya ke depan nih mesti. Negara nomor ya bener, gak dapat. Yang keenam, seputar dari sini sekarang. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita dan warga sekolah ini paham bahwa hidup rukun kan bisa, seperti hidup rukun, seperti menyenangkan, bisa. Berarti kerjasama sangat dibutuhkan, sangat penting seperti itu. Nanti tulis belum Bu Eka dulu. Berarti kita dalam sekolah ini paham bahwa rukun itu penting. Sudah sama, sama Pak Joko. Banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Kak Tukin, gimana? Beda atau sama? Pentingnya bersinergi. Yang penting dijawab udah saja. Nanti kan ada garis besar. Berarti gini. Yang pertama dari pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa disimpulkan yang kita impikan untuk murid berarti sopan, berakhlak mulia, kreatif, disiplin. Seperti itu. Berarti garis besarnya beragama sudah ada. Terus disiplin ada. Sopan masuk sini juga ya. Atau kreatif. Berarti garis besarnya mungkin ini, mungkin di agama kesopanan juga sangat diperlukan, terus disiplin juga. Berarti garis besarnya mungkin ini ya, di akhlak mulia mungkin. Murid di mana ya? Di sini aja. Nah, ini kan berarti mau mikir terus ini. Urut berikis mulai sih pembentukan sih apa nih kesimpulan saya mikir sih nomor iku ya mesti. Lanjut. Penasaran nih. Berarti kesimpulan yang kedua, mutiara berlian penerus bangsa. Jadi istilahnya apa ya? Berarti
mutiara barang berharga berlian. Apa berarti di sebelah kita? Generasi emas berarti. Karakter di sini mungkin karakter sopan, karakter buke. Berarti karakter juga. Ini generasi emas. Yang ketiga murid. Apa itu? Oh iya tadi murid, terus murid pendidikan tadi sama kok, sama tadi. Oh ngaku. Murid pendidikan kualitas kekompakan. Ya kekompakan. Ya Allah. Aja menurut terus harga just pokoknya. Berarti murid pendidikan kualitas, berarti istilah kualitas pendidikan untuk murid berarti ke murid pendidikan kualitas berkeberpihakan ya. Keberpihakan pada oh iya rawayo dilek kurang abering mana dong guru PJK ini ya Allah. Yang keempat, mari kita kesimpulan sama-sama. Berarti dari semua pemikiran-pemikiran yang keempat ini adalah mendapat pendidikan, pembelajaran yang menarik, waktu yang sangat berharga. Perhatian yang menyenangkan dapat perhatian. Berarti untuk kesimpulan yang keempat mungkin mendapat pendidikan, pelajaran yang menarik, waktu yang sangat berharga, guru sangat menyenangkan, mendapat perhatian. Banyak yang pengalaman ini ya, pelayanan yang berarti pelayanan yang menyenangkan gitu, atau gimana? Pelayanan, bentuk-bentuk pelayanan. Mengapa pada murid? Iya. Melayani murid. Tapi kan yang kelima adalah membawa pembaruan, meraih sukses, mendapatkan murid. Aduh, kalau di Jenuni agak susah Bu, kalau kita PDB seperti ini untuk murid-murid ini, seperti yang kemarin Pak SK itu loh Bu. Jadi yang kelima mungkin ini ya, perubahan agar dapat murid tadi loh Pak. Berarti kita juga bersinergi. Ya, tetap wae. Yang ke-6 terakhir, rukun. Terus iki banyak masalah iki yang harus diselesaikan iki, Pak Jokowi. Bersinergi. Yang keempat tadi bersinergi Bu. Ya enggak ya? Bersinergi. Yang ke-6 berarti kerukunan.
kenyamanan, kerukunan, seperti itu ya. Sebentar, ini kita tulisnya roda-roda apik ya. Berganti wocong, berakhlak mulia, berkarakter. Era bekang yo iki. Loh. Muridnya gak bisa membaca gitu. Nomor 2, generasi emas. Silakan murid yang paling krisis di antara kita. Loh, Pak Ki apik to tulisanku, rondokan. Rondok tapi. Engko iku cancel wae. Nek apa nyetir traktor cancel wae. Jadi mungkin ini Bapak Ibu. Jadi cita-cita kita untuk di sekolah ini mungkin seperti ini. Yang pertama berakhlak dan berkarakter. Yang kedua generasi emas. Yang ketiga berpihak pada murid. Yang keempat melayani murid, yang kelima bersinergi, yang keenam kenyamanan. Jadi istilahnya kalau di sudut kecil aja dulu, kita terapkan di kelas dulu. Mungkin Bapak Ibu diterapkan di kelas dulu. Jadi nanti kalau Mas sudah memang hasilnya maksimal dan hasilnya sangat bagus, mungkin kita bisa terapkan di visi misi, jadi visi misi sekolah kita nanti. Visi misi sekolah. Ini visi misi sekolah kita terwujudnya profil pelajar Pancasila yang berwawasan dan iptek. Nah, nanti kita coba kita lihat visi misi ini dan tadi yang Bapak Ibu murid pengenkan itu berakhlak mulia, maka ada di profil pelajar Pancasila tadi. Berakhlak mulia ada di profil pelajar Pancasila tadi kan sudah masuk berarti ya. Mungkin ini saya cekkan dulu. Nah ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kan berarti kan tetap ada di nomor 1 tadi ya. Berarti kan kita tidak harus berubah karena sudah ada di visi misi sekolah seperti itu. Yang kedua generasi emas, mungkin generasi emas. Nah ini generasi emas mungkin kita bisa terapkan di sini, di mandiri dan bernalar kritis. Mandiri untuk menyiapkan murid agar kedepannya agar dapat melakukan sesuatu yang tanpa bantuan orang lain, seperti itu. Terus bernalar kritis, pemikiran-pemikiran yang mungkin dibutuhkan pada suatu saat nanti. Ini mungkin di generasi emas itu. Nomor 2 berarti sudah masuk di profil Pancasila, di visi dan misi kita. Berpihak pada murid. Nah ini berbeda murid berarti kita mungkin kita di sini diterapkan di bagian mana, nanti kita kolaborasikan di sini, di bergotong royong atau di kreatif seperti itu. Melayani murid.
melayani murid berarti berbhinneka global. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan suku, agama dan budaya murid. Jadi seperti tadi kata BK tadi, untuk mendapatkan murid seperti itu. Biasanya apalagi zaman sekarang kan kita juga di dekat-dekat perusahaan ini mungkin ada banyak orang luar yang masuk di desa Remen ini. Contohnya kemarin Jawa Barat juga, terus murid kita juga ada yang kelas 3 itu dari Medan ya. Ya, dari Medan yang itu yang David dari Medan Duita ya. David itu dari Medan ya. Seperti itu. Gak ingat. Jadi untuk yang keempat, yang ketiga, berpihak pada murid. Mungkin kita bisa terapkan di sini di berbhinekaan global seperti itu. Jadi kita nanti membuat suatu terobosan atau apa ya, pemikiran-pemikiran agar terlaksananya profil pelajaran silat di kebinekaan global seperti itu. Terus yang kelima, bersinergi. Berarti bersinergi atau kalau di profil pelajaran Pancasila ini kan digotong royong. Untuk bersinergi kita sudah bersinergi, istilahnya berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, Bu. Contohnya ya kalau kita juga paguyuban, tetap kita harus bersinergi, harus saling bergotong royong agar dapat membuat tujuan kita menjadi sukses. Contohnya kemarin itu juga kalau di bidang olahraga, kita bersinergi dengan lingkungan sekitar itu yang ada. Kalau di sini di desa itu ada PTM itu, Bu. PTM kan tenis meja itu, Bu, olahraga. Jadi kita bersinergi dengan pelatih sana, terus kita juga istilahnya membangkitkan minat anak agar tak mau berolahraga dan mengembangkan bakatnya. Ada tenis meja yang pertama, ada pencak silat, terus ada karate juga, sepak bola juga ada. Jadi kita bersinergi atau berkolaborasi dengan masyarakat sekitar agar kita juga dapat membuat atau menjadikan prestasi anak untuk dapat bekal nanti di tingkat selanjutnya. Jadi untuk pendaftaran SMP atau kemana mungkin bisa digunakan seperti itu. Contoh kemarin yang silat kemarin untuk anak SD ini juga mewakili kecamatan untuk kode set kemarin, Bu, yang kelas 5 muridnya Pak Redi tadi mewakili tingkat kecamatan ke Tuban. Alhamdulillah kita juga kolaborasi dengan yang itu, kita silat, pengurus silat di Ranting Remen. Terus tenis meja juga kelas 5 juga perwakilan dari kecamatan Jenuh mewakili kecamatan ke Tuban juga kemarin yang tenis meja. Sepak bola juga ada dari SD Remen 2. Jadi istilahnya kalau kolaborasi memang sudah diterapkan dulu, Bu. Jadi kita sering kolaborasi dengan masyarakat sekitar, pemuda sekitar, atau lembaga-lembaga sekitar. Contohnya yang di depan ini ada Puskesmas, jadi kita gampang nanti akses ke Puskesmas, terus kita melakukan kegiatan-kegiatan saling membantu lah, Bu. Jadi keperluan Puskesmas bisa ke sini atau anak-anak ini bisa langsung ke Puskesmas seperti itu. Kita lanjut. Misi sekolah menanamkan nilai imtak, berbhinekaan, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang pertama. Yang kedua, mengembangkan budaya positif, bentuk karakter murid. Mungkin yang karakter murid tadi ada yang nomor 1 tadi sudah masuk. Yang ketiga, mewujudkan sekolah indah, asri, bersih, nyaman, berwawasan lingkungan.
Nah, kenyamanan tadi yang ke-6 tadi masuk di misi kita yang ketiga, sekolah indah, asri, bersih, dan nyaman. Terus misi sekolah yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi sesuai dengan bakat, minat, dan potensi anak. Jadi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mungkin kita sudah menerapkan di SD Harapan 2 ini untuk kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 di bidang TIK. Kita juga alhamdulillah dapat Chromebook 15 dan kita gunakan untuk pengembangan teknologi sesuai dengan minat dan potensi anak. Jadi menurut saya dari pemikiran-pemikiran yang tadi kita utarakan atau kita kembangkan, ini semua 6 aspek ini sudah masuk di visi kita, visi UPT SD Remen 2. Tujuan sekolah adalah tercapainya pengamalan ajaran agama, hasil dari pembelajaran pengembangan diri. Yang untuk agama mungkin sudah diterapkan untuk dipaktukin ya setiap pagi itu sudah kita lakukan. Nomor 2, terbentuknya karakter murid melalui implementasi P5. Untuk P5 tadi yang profil belajar Pancasila tadi diimplementasikan menjadi bentuk karakter murid seperti itu. Yang ketiga, terbentuknya budaya sekolah yang indah, asli tadi sudah. Ini seperti misi yang tadi kita bicarakan tadi, ternyata pemikiran pemerintah juga sudah sama dengan misi sekolah. Yang keempat, tercapainya dari dasar ilmu pengetahuan dan keterampilan teknologi sebagai bekal melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Gimana Bapak Ibu? Dari pemikiran yang tadi kita buat dengan misi sekolah, apakah sudah sama apa belum? Masih 80%, berarti kurang 2% dari 20 Ibu ya? Kira-kira apa Bu? Kira-kira, jadi nanti kita bisa kembangkan lagi. Ini seperti itu. Nanti kan gini, kita juga sharing aja Bu, nah, jadi nggak usah takut, nggak usah wedi. Jadi mungkin yang 20% itu apa Bu? Nah, nanti bisa diutarakan dengan kepala sekolah nanti seperti itu. Gimana dicatat apa? Dibuat catatan pribadi atau catatan umum Bu? Oh gitu ya, berarti nggak boleh ada yang lihat berarti. Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan? Lah ini, berarti yang kedua apa Bu? Kira-kira yang ditambahkan, monggo. Visi tadi sekolah apa ta? Visi sekolah SD Remen tadi apa? Coba. Ini Bu, apa? Kenyamanan. Memberi kenyamanan ya. Terus berarti itu yang 2% tadi itu ya, 20% tadi ya. Sebentar, kita buat ini. Yang nomor 2 gimana Bu Ita? Kalau kenyamanan di nomor 3 sudah ada Bu Ita. Berarti tinggal 10% berarti atau gimana? Kita ada kan, kenyamanan kan ada itu, ada di nomor 3 kenyamanan. Terus apa lagi tadi yang pertama tadi? Karakter sudah ada, sudah ada. Tadi kata-katanya kan bukan karakter gitu, tapi apa tadi? Bukan, sekarang rubah lagi, rubahnya awas loh. Rubah terus. Tadi yang pertama tadi apa? Yang kedua kan nyaman yang kedua. Yang pertama tadi yang kata-kata tadi itu apa? Kreatif. Kreatif juga sudah ada Bu. Mengembangkan berwawasan. Nah, kalau kreatif muncul di visi misi profil pelajar Pancasila.
Kan profil pelajar Pancasila kan ada di sini Bu. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila kan tadi sudah ada di sini. Ada berapa tadi? 6 atau berapa tadi? 6 Pak Tukin. Nah ini ada kreatif ini. Terus kan kita sudah dari 6 ini kan kita global jadi satu Bu Farita. Itu kan seperti itu. Di global jadi satu yang menjadi tadi cuma satu kalimat seperti itu. Tapi ya mau isinya ngeluh Bu Farita. Tapi isinya kan banyak dalam dan menyentuh Bu Farita. Gimana? Bisa diterima atau masih kurang lagi visi-visinya? Monggo kita sharing dan diskusi Bu Farita. Kita debat Bu Farita. Debat. Pak Tengin komentar. Ayo boleh, monggo kita diskusi yang nyaman. Kita kan juga tadi sudah ada kesepakatan kelas tadi. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dalam visi misi sekolah? Apakah 80% tadi sudah lunas 100% apa belum Bu Farita seperti itu? Oh, sosialisasi sudah ada berbagai tadi. Sudah ada. Bersinergi. Ada, ayo apalagi yo. Yo. Ojo bagi kaos meneh lho yo. Ojo bagi kaos meneh. Ora ana program kuwi. Enggak ana program kuwi, enggak ana. Aduh. Pak Nur, sapa iki Pak Nur? Gimana Bu Farita? Atau gini, mungkin ini kan sudah diskusi Bu ya, apalagi bahwa kepala sekolah juga nggak ada di tempat, jadi mungkin kalau memang ada tambahan visi dan misi sekolah mungkin di lain waktu mungkin dirapatkan lagi dengan kepala sekolah ataupun mungkin dengan forum besar komite juga mungkin seperti itu. Oke Bu Farita, kita lanjut G. Oke. Kesimpulan. Sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya sikap dan perilaku murid dari tadi visi misi kita tadi itu sudah terlaksana apa belum? Itu mungkin yang menjadi kesimpulan dari visi misi kita. Apakah visi misi kita berhasil dengan istilahnya kayak tadi kenyamanan, apa murid kita nyaman seperti itu? Apakah orang tua juga sudah istilahnya sudah menerima dan meyakini bahwa sekolah kita itu yang baik, meskipun bukan perfect tapi sudah baik seperti itu. Jadi orang tua juga berpikir positif terhadap sekolahan kita. Misalnya seperti guru-guru di sini juga berperilaku yang mencerminkan visi misi yang kita buat tadi, misalnya visi misi sekolah tadi. Terus juga kepala sekolah serta semua warga sekolah lah intinya seperti itu. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi misi. Jadi gini buat untuk perubahan yang dapat dilakukan, istilahnya perilaku apa yang kita bisa untuk merubah mencerminkan visi sekolah seperti ini. Yang nomor 1, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Gimana? Ada tanggapan untuk ini? Contohnya peningkatan kualitas pembelajaran.
Contohnya mungkin itu jadi perilaku agar mencapai visi, kita buat peningkatan pembelajaran, peningkatan kualitas pembelajaran seperti itu Bu Warta. Yang nomor 2 untuk mencapai untuk melakukan perubahan, kita juga istilahnya peningkatan sarana dan prasarana, mungkin itu juga bisa masuk Bu Warta atau teman-teman lain. Jadi untuk mencapai niat perubahan itu banyak yang dapat kita lakukan. Ya seperti 2 contoh tadi. Untuk yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi misi tersebut. Apa saja? Ini kita diskusi Bu, mungkin Bu Warta punya jawaban sendiri bisa. Terus saya kan tadi kan cuma contoh saja tuh. Jadi mungkin ini nanti dari perilaku yang kita lakukan itu sudah benar di visi misi atau memang kurang, misalnya bukan kurang benar ya, kurang maksimal seperti itu, kurang maksimal seperti itu. Jadi mungkin istilahnya tadi yang nomor 1 tadi ya. Ini peningkatan kualitas pembelajaran tadi loh Bu ya. Jadi nanti kita bisa tambah istilahnya kalau SD mungkin les atau apa, les pribadi di sekolah menambah jam pelajaran pas waktu pulang sekolah itu bisa ditambahkan 30 menit atau apa untuk peningkatan pembelajaran atau kualitas pembelajaran kita seperti itu. Tadi yang nomor 2 belum ya? Yang nomor 2 apa saja kolaborasi, berarti kolaborasi yang kita lakukan dengan guru lain, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah. Kira-kira ada tanggapan untuk pertanyaan ini? Kolaborasi dengan masyarakat. Kira-kira ada tanggapan Anda untuk pertanyaan di nomor 2 ini. Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Mungkin contohnya gini, mungkin contohnya komunikasi yang efektif. Jadi kalau komunikasi berarti rapat dengan wali murid atau paguyuban gitu Bu. Berarti dalam mungkin jangka waktu 1 semester atau tengah semester kita melakukan istilahnya ya gini, diskusi untuk tadi untuk peningkatan pembelajaran kita. Mungkin anak-anak yang kurang dalam belajarnya, terus kita membuat solusi bersama di dalam diskusi tersebut, mungkin seperti itu. Terus kita juga dengan wali murid tadi perlibatan atau apa ya kata-katanya ya, perlibatan orang tua wali murid atau gimana ya, keterlibatan gitu ya, keterlibatan wali murid dalam pendidikan ya seperti tadi. Ya jadi untuk peningkatan untuk pendidikan kita juga harus melihat sudut pandang kita sebagai guru, anak-anak juga sudut pandang jadi orang tua tersebut. Itu salah satu contoh untuk tadi jawaban kedua tadi. Dan mungkin untuk pengembangan diri atau pengembangan kompetensi yang kita lakukan dengan PMM, makanya sekarang jangan bosan-bosan buka PMM. Di situ juga ada modul, sudah ada, apalagi aksi nyata. Wow, kembali orang Bu, kirim 5 orang 5. Aduh. Kita lanjut di nomor 3.
Apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi misi sekolah tercapai? Kira-kira apa, Bu? Bentuk kegiatan ya yang dapat dilakukan. Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan. Ayo. Kalau kegiatan di sini, aku lihat di agama. Sisi agama itu pengen kalau di waktu puasa itu ada pembagian zakat. Pembagian zakat, jadi zakat dari anak dikumpulkan di sekolah, habis itu kita bagi sama masyarakat. Kan masyarakat itu melihatnya, oh ini loh dari orang tua langsung membagi ke masyarakat sekitarnya gitu loh. Jadi kan langsung bersentuhan. Nah, berarti tetap berarti kolaborasi itu. Nah, divisi misinya itu yang mana? Visi misi sekolah tadi dulu. Kan kita dari pertanyaan ini kan ada, setiap pertanyaan ini kan ada divisi misi kita. Berarti divisi misi yang apa tadi ya? Visi misi yang bersinergi itu, Bu ya. Berarti berkolaborasi itu berarti ya. Seperti itu. Berarti nanti juga dikembangkan lagi, mungkin yaitu tadi jawaban saya. Mungkin nanti juga diadakan rapat dengan itu, jadi tapi nanti kan ada istilahnya ada pembagian seperti tadi kan Bu Farita mungkin di bidang ini, di bidang kolaborasi dengan wali murid seperti itu. Berarti kegiatan yang kita lakukan untuk meningkatkan itu ini Pak seperti itu. Jadi kalau langsung ditodong kudu gesekan, nah ini model ini piye kan seperti itu. Jadi istilahnya ada jalan-jalan, istilah jalan ini ke sini, jalan ini ke sini, seperti itu. Bisa diterima Bu Farita? Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan dan waktunya? Mungkin kalau kita biasanya itu di semesteran, mungkin jangka waktunya bisa 1 semester, 2 semester, seperti itu Bu Farita. Contoh konkret. Bu Farita mungkin ada ya, Bu Farita selalu aktif, selalu on fire. Mungkin gimana pembentuk ini untuk bentuk konkret langkah-langkah yang akan dilakukan atau merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, Bu? Mungkin ada tanggapan? Kalau ditanya waktunya, juga. Prakarsa perubahan ini apa? Terus realisasinya itu loh, Bu. Terus bagaimana rancangannya dan waktunya juga. Jadi mungkin gini, mungkin pelaksanaan pembetulan pelaksana dulu, kita harus membentuk tim pelaksana dulu, pembetulan pelaksana dulu. Terus mungkin selanjutnya rapat koordinasi awal dari rencana ini, yang ketiga menyusun rencana kerja mungkin. Jadi mungkin kalau di SD ya ini mungkin sana. Kadang-kadang ya kita juga sebagai guru juga sebagai apa ya, semuanya juga. Kalau kita di SD memang minim untuk tim-timnya. Jadi kalau ini ya mestinya banyak double seperti itu. Jadi untuk tim ini ya mungkin agak-agak susah, tapi kalau kita lakukan dengan senang hati mungkin insya Allah akan berhasil.
Jadi untuk waktunya ini nanti kan bisa satu sampai 2 bulan itu apa, terus 3 bulan sampai 4 bulan itu apa, terus 5 bulan sampai 6 bulan itu apa, seperti itu. Jadi caranya seperti tadi, pembentukan tim laksana awal, pembentukan untuk kepala sekolah mungkin seperti itu. Habis itu kan rapat, terus yang ketiga penyusunan, seperti itu mungkin. Jadi setiap bulan bisa atau setiap 2 bulan sekali bisa. Kalau di sini panjang Bu. Visi maupun juga profil tadi ya Bu ya, kita ya. Ini tadi kan sudah ada di profil pelajar Pancasila semua tadi. Mungkin tadi belum bisa menjabarkan dengan ini. Kalau ini visi saya Bu, visi grup penggerak saya. Visi saya mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mampu berkreasi, berinovasi, serta senantiasa menjaga kesehatan jiwa dan raga. Mungkin divisi saya sudah masuk untuk yang kreasi sama berinovasi tadi sudah ada. Jadi mungkin untuk menjaga jiwa raga itu masuk di mana ya? Dimasukkan di mana ya? Mungkin di sehat jiwa. Kalau sehat jiwa masuk di Pak Tukin mungkin ya, bertakwa tadi. Sehat jiwa, ya Bu Warda. Bu Warda sehat, dan prakarsa perubahan yang saya lakukan meningkatkan kreativitas, inovatif, serta sehat jiwa raga dalam pembelajaran olahraga. Seperti kreativitas mungkin juga sekarang sering juga saya melakukan itu tugas-tugas yang online Bu, misalnya di Google Form atau merekam video. Kadang saya panting juga untuk pembuatan video, terserah kreativitas anak-anak seperti itu. Jadi kadang ada musiknya, kadang ada diedit di apa itu, capcut atau apa itu. Jadi sekarang anak-anak juga sudah sangat kreatif dan sangat inovatif untuk membuat suatu tugas itu juga sangat menarik seperti itu. Dan tak lupa juga di rumah tetap saya kadang-kadang biasanya itu 2 bulan sekali atau apa, saya suruh mengirimkan tugas untuk ini menunjang kesehatan mereka agar tidak terlalu terlalu lemah atau gimana. Seperti contoh pengalaman kemarin Bu, habis itu COVID kemarin itu anak-anak setiap kemarin habis COVID itu olahraga pertama itu atau 1 bulan 2 bulan sudah itu tuh sangat kondisinya itu gimana, sangat lemah atau sangat istilahnya kelempon atau biaya gitu loh Bu. Jadi dari situ saya berinisiatif untuk setiap 2 bulan sekali membuat atau menugaskan anak untuk melakukan push up, sit up, kebugaran itu Bu, istilahnya seperti itu. Habis Bu, kok nggak ada terima kasihnya ya? Loh. Oh iya, terima kasih Bu. Niki visi dan misi saya, terus kita juga berdiskusi visi misi sekolah kita. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan terima kasih Bu Anggun. Monggo ini kesempatan saya kembalikan ke Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Demikian diskusi yang sangat meriah karena dihadiri oleh artis kita Bu Farita.
Untuk konklusi dari diskusi pagi hari ini, misi yang didiskusikan tadi telah mengerucut pada 6 hal. Yang pertama, berakhlak mulia dan berkarakter. 2, generasi emas. 3, berpihak pada murid. 4, melayani murid. 5, bersinergi. 6, kenyamanan. Dan untuk visi dari Pak Heri sendiri sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang mampu berkreasi, berinovasi, dan senantiasa menjaga kesehatan jiwa dan raga. Untuk prakarsa perubahan dari beliau yaitu meningkatkan kreativitas, inovatif, dan sehat jiwa raga dalam pembelajaran olahraga. Dan apabila dalam diskusi ini masih ada ganjalan-ganjalan, nanti bisa kita diskusikan di lain waktu dengan Bapak Kepala Sekolah selaku pemegang kekuasaan tertinggi di UPT SD Negeri Remen 2. Saya sebagai moderator dan sekaligus pembicara. Sebelum ditutup nanti doa oleh Bapak Maftuhin lagi, kami mengucapkan terima kasih terutama pada Bu Anggun yang sudah berkenan hadir membersamai Pak Heri, dan untuk teman-teman yang berpartisipasi dalam diskusi ini. Dan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Monggo Pak Tukin. Membuka dan menutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma la tada'lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartana wa la 'aiban illa satartana wa la asiran illa yasartana wa la hamman illa farajtana wa la daynan illa qadaitana wala yasiran ila yasartana wala dainan ila qadaitaha wala hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka sihatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrina bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang